Oke, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak, bulan Yang sebelumnya. Pak, Ya, ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Udah hampir jadi soal untuk UAS. Jadi kurang lebih kita akan pakai untuk beberapa perhitungan akan digunakan SPSS. Mungkin rada telat juga ya, tapi insya Allah sih harapannya nggak jauh dari apa yang saya akan terangkan sekarang, asal kalian paham cara bacanya. Makanya pengen ini di save banget, jadi karena ini hubungan sama teknis ya, teknis kelak-klik gitu. Asumsinya SPSS sudah terinstall ya di laptop masing-masing gitu. Oke. Nah, di pertemuan yang terakhir ini saya pengen coba ngerangkum semuanya untuk sisi pengujian hipotesis. Jadi untuk judulnya sih ya ini, pengujian hipotesis. Yang saya bawakan ada dua. Pertama ini untuk uji rata-rata, kemudian ada regresi. Ini materi yang pertemuan keberapa ya, saya lupa. Tapi hari ini akan ditunjukin gimana caranya di SPSS ngitung regresi atau melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi. Oke. Nah ini ya, soal mulai dari sini. Kalau boleh saya ulas dikit, jadi kita tetap akan menggunakan tabel T. Ini tabel T-nya. Kalau bahasa di statistiknya, ini adalah T-table. Dengan nanti derajat kebebasannya berapa, kemudian nilai taraf signifikansi penelitiannya berapa gitu ya. Nanti kita tinggal cocokin aja ke bawahnya. Nah, untuk semua tabel, itu banyak sih sumbernya. Hanya kebetulan di yang saya bawakan ini, itu tuh nilai alfanya tuh, atau nilai alfa sama dengan 5% itu hanya bisa dibaca di sini gitu. Nah ini ya 0,95. Oke, jadi jangan tertukar banget. Meskipun pengertiannya alfa itu adalah taraf signifikansi, tapi cara baca di sini bukan cari yang 0,05, tapi carinya yang 0,95 gitu. Oke. Nanti akan saya bahas juga tabel yang di Excel. Itu kalau kalian nggak ada apa ya, nggak punya tabel, nanti kita generate di Excel bisa, asalkan cara bacanya pas gitu. Tapi yang ini tetap kita akan jadikan dia sebagai referensi. Nah, uji dua kelompok dia digunakan untuk menghitung rata-rata. Biasanya sih rata-rata. Untuk yang lain halnya ada proporsi. Kalau yang ini kasusnya untuk rata-rata, ada rata-rata dua kelompok yang akan dibandingkan. Waktu kemarin saya pernah mention ya, kenapa udah aja hitung rata-rata yang kelompok ini berapa. Misalkan 7,5, rata-rata yang kelompok ini 7,6. Ya udah nggak usah diuji kayak gini. Yang pasti 7,5 lebih kecil kan dari 7,6. Nah, ya itu balik lagi ya, apakah kita memandangnya dia si kelompok ini adalah rata-ratanya dari populasi atau dia dari sampel. Kalau dari sampel berarti tetap harus dilakukan pengujian. Ya, karena akibat yang itu tuh kan kita ada 5 data gitu ya populasinya dan kita ambil 3. Nah, proses pengambilan 3 data ini pastinya akan menimbulkan banyak kombinasi gitu. Jadi mana nih rata-rata yang yang mendekati si populasi tersebut gitu. Tapi kalau datanya udah langsung dari kelompok, ya wis, ngapain kalian pakai pengujian? Justru kalau dihitung pakai pengujian itu jadinya salah gitu. Oke, kebayang ya? Ya alasannya karena kita tuh sampel gitu yang diujinya. Nah, ini rumusannya. Jadi kalau perhitungan manual sih tetap ya, kita harus cari X1, X bar 1, kemudian X bar 2, simpangan bakunya. Oh, sorry, ini variance ya. Di variance-nya, kemudian N-nya juga ada. Ya, kebayang sih ya, mungkin ini dilakukan di Excel. Anda dengan rumusan tertentu, nilai ini otomatis bisa di-create gitu. Oke. Tapi saya kebayangnya gini loh, kalau Anda pakai Excel untuk membangun rumus yang seperti ini, itu ya ada kelebihan yang sangat banyak. Selain dari perhitungan yang cepat, plus kalkulatornya lah ya, kalkulatornya, kemudian manfaat yang lain adalah Anda bisa membangun rumus di Excel. Seperti itu. Karena ya, Excel itu nanti nggak hanya dipakai cuma untuk ngelakuin perhitungan,
seperti halnya kalkulator, tapi di situ rumus juga harus bisa di-create-nya. Oke, gitu ya. Nah, uji dua kelompok ini dia digunakan untuk melihat rata-rata data sampel dari kelompok pertama apakah berbeda secara signifikan dengan rata-rata data sampel yang diambil dari kelompok kedua. Gitu, oke? Jadi, kapan Anda menggunakan uji rata-rata dua kelompok? Nah, ya anggaplah itu pertanyaan UAS ya. Pertanyaan UAS. Nah, selanjutnya adalah hipotesis yang kedua, itu nanti berhubungan sama yang sifatnya adalah hubungan sebab akibat. Kalau nanti di kasusnya menunjukkan hubungan sebab akibat, bukan membandingkan ya. Jadi ada beda ya, ada komparasi, ada nyari korelasinya. Kalau komparasi tadi kan ngebandingin, compare kan gitu ya. Kalau yang ini berarti lebih ke korelasi atau nyari hubungannya. Pertama, biasanya sih nggak aneh dengan yang namanya regresi. Ini rumusnya, ini udah kalian alamin juga kan ya. Nah, yang kedua, kemudian ada korelasinya. Kalau yang ini hanya dicari model persamaannya doang antara variabel dependent sama independent, kalau yang ini dia nggak cari model tersebut, tapi dia cari besar hubungannya. Apakah lemah nih kekuatan hubungannya, apakah kuat gitu, ataukah dia terbalik. X-nya besar, maka Y-nya kecil, dan sebaliknya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini juga nggak lupa untuk mengecek selalu nilai korelasi yang dihasilkan, apakah dia signifikan nggak gitu. Karena apa? Karena kita ngujinya di sampel. Gitu, oke? Ini juga udah dilaluin. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Gitu ya. Data ini kalau nggak salah udah ada di si ininya nih. Di si Excel-nya. Nah, ini dia. Itu ada di bagian sini. Harusnya sih sama ya. Harusnya sama. 49875398 ya, sama, anggaplah sama ya. Oke. Ya, di sini ada kasusnya. Jadi Anda harus paham dulu kasusnya apa, sehingga nanti kalian untuk menentukan ini uji rata-rata loh, atau ini uji regresi korelasi, nah itu bisa dapat. Jangan sampai salah. Karena gini loh, kalau ada angka, semua tools pun dapat. Ini kalau dimasukin ke uji korelasi ya dia bisa dapat gitu. Tapi hasilnya logis enggak gitu. Oke, di sini diberikan dua kelompok masyarakat yang akan diuji daya beli terhadap suatu produk kesehatan. Data yang dia dapat merupakan persentase kemungkinan masyarakat tersebut dalam sebulan membeli produk kesehatan. Nah, ini akan diteliti apakah daya beli masyarakat dari kelompok A lebih rendah dibanding kelompok B. Ya, maksudnya ini terhadap produk kesehatan tersebut ya. Gitu. Uji pada taraf signifikansi penelitian 10%. Nah, di slide ini udah saya set cara-caranya seperti apa sampai nanti ke perhitungannya. Sampai akhir aja pokoknya. Gitu ya. Nah, cuman yang sekarang saya pengen kita bareng-bareng di SPSS-nya gitu. Nanti kalau kalian fokus ke sini ya takutnya sih nggak dapat sense-nya. Ini mah anggaplah bantuannya gitu. Kalau perkuliahan ini udah beres dan kalian akan nyobain itu. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya kita buka dulu SPSS. Silakan. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, itu hipotesisnya tentang komparasi ya. Karena akan ngebandingin daya beli masyarakat dari yang kelompok A sama yang kelompok B gitu. Ini kasusnya tolong nanti Anda jangan hanya berpikir di tentang masyarakat doang ya. Kalau yang di IT, sistem informasi, hubungannya sama data, pemrosesan data, ini juga bisa termasuk. Intinya, pengujian rata-rata dua kelompok ini ngebandingin satu kelompok dengan satu kelompok lagi. Gitu. Jadi, tolong jangan sempit pemikirannya, kelompok ini tuh bisa apapun gitu. Bisa nilai siswa atau Anda bikin query gitu ya, bikin query database, kemudian nanti diuji untuk masalah kecepatan pembacaannya. Jadi dengan metode ini atau dengan metode ini, mana yang lebih baik gitu. Gitu, oke? Nah, sekilas saya pengen
pengen review dulu si SPSS. Jadi ini tuh adalah sebuah statistical software yang biasa digunain untuk melakukan pengujian hipotesis. Benefitnya kita nggak usah melakukan perhitungan macam yang kayak gini lagi gitu. Nah, yang kayak gini lagi, yang kayak gini lagi, ya seperti ini dan seterusnya lah. Nggak usah perlu, tinggal kita klik yang mana nanti keluar hasilnya, asalkan nanti benar di pembacaan datanya, pembacaan hasilnya gitu. Oke. Nah, di SPSS ini ada dua tab, yaitu data view sama variable view. Kalau data view ini untuk datanya, jadi kita ngopikan data ke sini. Datanya yang dari mana dikopikan, itu dari Excel, udah disiapin. Nah, ini oke. Kemudian bagaimana cara menginputnya, itu kalian harus ya pada akhirnya harus berkenalan sih. Kalau saya bawa langsung aja ya. Ini ke variable view, Anda silakan buka variable view. Ini tuh adalah properties variabelnya. Kalau di Excel itu yang ini ya, bagian sininya nih. Jadi kita nulisin A, nulisin B itu nggak di data view, nggak di sini. Ini tuh nanti langsung ke datanya, tapi di variable view-nya. Nah, ini dia. Oke, kalau mau langsung aja ketik A besar gitu ya, atau kelompok A gitu. Kelompok underscore A. Kalau bisa sih seragam ya, kalau di atas underscore A, yang bawah jangan kelompok B gitu. Terus hindari juga spacebar. Nah, ini terserah mau yang mana jadinya. Misalkan yang mudah aja ya, B gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini udah muncul langsung di kolom headernya, kelompok A, kelompok B. Oke. Nah, selanjutnya kita kopikan datanya. Kebetulan di sini ada responden ya, responden ke-1, ke-2, dan seterusnya sampai 30 gitu. Nah, untuk pengisiannya, enaknya sih ini terserah sih ya. Apa kalian kopiin dulu yang di bawah ini ke sini gitu, atau di-cut gitu. Dari ini aja kalau mau di-cut. Nah, ini dihilangin. Seperti ini. Baru dari sana kopiin semua yang data di sini minus respondennya. Nah, ini kan dia beda ya, beda sampelnya, banyak sampelnya. Copy semuanya, langsung lempar ke SPSS-nya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu dia. Oke. Oke, silakan. Oke, udah semua. Di blok ya, yang dari Excel-nya. Udah, Pak. Yang dari Excel-nya langsung masuk ke sini. Nah, jadi ini ada satu hal yang saya lewat dulu, tapi nanti kita akan tahu kemudian apa ini. Kemudian kita bikin lagi variable di variable view. Ini keperluannya sih untuk pengujian rata-rata si dua kelompok tadi, gitu. Karena apa ya? Karena nanti di sini itu mensyaratkan si penyajian datanya itu bukan kayak gini. Lah, tapi kenapa kita dibikin kayak gini? Nah, itu juga ada maksudnya tertentu. Jadi bikin aja ini nama kolomnya nilai. Nantilah, pokoknya make sense aja. Oh ya, kenapa harus seperti ini gitu. Ini nilai, yang satu lagi ini adalah kelompok. Jadi di SPSS untuk variable view-nya itu adalah kelompok A, ke underscore B. Nilai sama kelompok.
Oke. Mau call juga nggak apa-apa sih, silakan. Oke, udah ya. Ya, moga-moga Anda kebayang penggunaan variable view itu apa, data view itu seperti apa. Nah, sekarang yang nilai ini itu diisikan dari nilai-nilai yang ada di sini nih. Nah, ini copyin dulu aja. Kalau nanya buat apa, ntar dulu deh. Copyin dulu aja, simpan di sini. Gitu, dinilai. Oke, diblok ya, diblok. Ctrl C, atau kalau blok pakai spasi, pakai shift bisa ya. Nah ya, bisa. Kemudian Ctrl V di nilai yang di baris pertama gitu. Oke, udah ya. Nah, kelompok ini nanti diisikan oleh, ini kan tadi nilai-nilai kelompok A ya, gitu kan, nilai kelompok A ya. Nah, si ini nanti diisinya adalah kelompok A, kelompok A, kelompok A, kelompok A gitu. Oke, kira-kira data nominal kan di situ. Jadi datanya itu tidak bertipe peringkat, jadi hanya kode doang, dan dia nggak bisa ya dilakukan perhitungan. Nah, untuk nambahin bahwa yang tadi pengelompokan itu di kelompok, di yang variable view, ini di values-nya itu diklik di sini nih, di yang titik 3 ini. Jadi yang 3.3 ini kalian isikan, kalau value-nya 1, labelnya diisi kelompok A. Add. Kalau value-nya 2, labelnya diisi kelompok B. Add. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ketinggalan, Pak ini gimana caranya, atau apa, yang mana caranya gitu. Silakan. Nanti kalau udah di-oke-kan aja. Oke, kalau udah oke. Nah, ini sebenarnya boleh sih diubah, boleh ya, measure-nya jadi nominal gitu, atau nggak diubah juga sebenarnya nggak masalah. Saya ubah aja nominal biar sesuai dengan teori dasarnya bahwa kelompok yang ini tuh besarannya itu tentang nominal. 1 itu kelompok A, 2 itu kelompok B gitu. Oke, kalau udah balik ke data view. Nah, semua ini yang tadi di copy ya, dari sini sampai sini. Sini. Nah, ini dikasih 1. Ini copy aja semuanya ke sini, masuk. Nah, itu dia. Oke, untuk yang ini kayaknya sampai sini rada lamaan. Saya kasih waktu sekitar 2 menitan. Jadi 12:44. Nanti kita start lagi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah? Ya, udah 12:44 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelompok B dari yang atas ini 90 sampai bawah. Nah, ini kita copy masuk ke yang sebelah sini nilainya. Ctrl V. Nah, untuk yang ini karena kita ambil dari yang kelompok B ya. Ini untuk labelnya adalah 2 kan, value-nya 2. Copy semuanya sampai sini. Paste semuanya sampai sini. Oke. Oke, jadi dari 4 kolom ini masing-masing punya kegunaan ya. Gitu. Jadi kelompok A ini untuk data individu dari kelompok A, kelompok B ya data individu dari kelompok B. Nilai ini adalah kumulatifnya. Maksudnya bukan kumulatif deh, apa ya? Kayak berbarengannya gitu. Di sini ada A, di sini juga ada B. Dan dia nanti dibedakannya itu dari variabel sebelahnya, kelompok. Oke, jelas ya? Jadi yang kelompok ini, oh ini data yang 292 ini, 266 ini yang 2. Nah, kalau Anda mau lihat ini tuh apa sih? 1, 2 yang dituliskan di sini, itu tinggal ada di toolbar sebelah sini nih. Namanya value labels. Nah, ini tinggal diklik aja. Jadinya seperti ini. Gitu. Oke, kalau mau ngubah ini jadi kelompok B, ya udah klik 2 kali. Nanti ini diganti aja ke kelompok B. Gitu. Oke. Seperti itu. Oke, gampang ya. Masih oke ya.
saran saya sih gunain ya biar cepet, ini di copy-nya pakai shift, terus nanti Ctrl C, terus nanti nge-paste-nya nge-paste ya Ctrl V gitu. Jadi biar kerjanya tak 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 gitu. Oke, udah. Ya, itu udah saya jelaskan nanti di sebelah sini. Ini, kemudian ini masuk. Oh, ini belum ya, baru penyajian datanya doang ya. Oke, nah sekarang masuk ke sini. Oke, jadi ini ada penjabaran dulu sebelumnya. Belum saya siapkan kebetulan. Jadi biar ngotret aja lagi. Nah, kita kan pakainya itu adalah uji ini ya. Uji 2 rata-rata. Kok uji rata-rata dari 2 kelompok gitu kan. Nah, ini dia. Nah, tahapannya itu seperti ini. Yang pertama, kita harus lakukan tahap 1 itu harus dilakukan uji normalitas data. Tujuannya adalah menentukan apakah pengujian selanjutnya menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Ini yang pertama, uji yang harus dilakukan. Jadi anggaplah ini itu adalah sebuah skema ya, masuk ke situ. Nah, ini si ininya. Oke. Nah, hasilnya dia akan ada 2 nih. Yang pertama, hasilnya adalah normal. Jadi hasilnya itu adalah ya normal. Ya normal. Karena ini kan pengujiannya adalah uji normalitas, uji normal data. Jawabannya ya normal. Kemudian ada satu lagi, yaitu hasilnya adalah tidak normal. Gitu ya. Pakai if else-nya. Nih. Nah, ini dia. Dah. Nah, kalau normal, nah berarti kita kayaknya bareng-bareng aja ya. Jadi nggak ke bawah dulu gitu. Ya, kita lakukan tahap 1 dulu, uji normalitas data. Nah, untuk melakukan uji normalitas data, itu digunakan atau lihat ke analyze, kemudian ada non-parametric test, kemudian ada one sample KS. Nah, ini dia. Oke, kita klik, muncul window seperti ini. Jadi untuk uji normal, itu banyak sih sebenarnya yang digunakannya. Salah satunya adalah Kolmogorov-Smirnov. Ini kita nggak belajar teorinya ya. Yang pasti rumusnya lumayan lah. Jadi ini mah langsung pakai SPSS. Oke, nah mana nih variabel yang ditesnya? Atau sebenarnya variabel yang dites untuk uji normalitas itu yang seperti apa sih? Nah, variabel yang dites untuk dilakukan uji normal adalah yang nantinya akan dibandingkan. Kalau ini yang diobrolkan atau yang diuji itu adalah uji perbandingan. Nah, mana yang dibandinginnya? Sebenarnya yang dibandingin bukan kelompok ya, tapi nilainya kan. Gitu ya. Oke, kita akan ujinya adalah yang kelompok A, masukin. Yang kelompok B, masukin. Gitu. Oke, jadi seperti ini. Nanti ini hasilnya ada normal nggak sih? Ini ada normal nggak sih? Bukan satu kelompok nilai ini yang di dalamnya terkandung normal tidak normal kelompok A, kelompok B. Nah, ini bukan kayak gini ya. Ini salah pengertiannya nanti. Ya, kenapa salah? Karena dia mengandung
semua kelompok di sini. Jadi yang dimaksudkan untuk diuji normalitas adalah masing-masing kelompoknya. Kelompok A kita akan tes, kemudian kelompok B juga akan kita tes. Test distribution-nya ini adalah normal, kita ke normal. Oke, kalau udah, nggak usah ada yang lagi diklik-klik. Oke kan aja. Dan nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah keluaran dari one sample KS. KS-nya pengertian dari Kolmogorov-Smirnov. Di situ kelihatan bahwa N atau banyaknya data dari kelompok A itu 24. B ada 30. Parameter normal untuk rata-rata itu 69, ya untuk A. B-nya adalah 70 dan seterusnya. Itu kalian bisa baca sampai terakhir asim sig to tail gitu. Oke. Nah, di slide cara untuk membaca normal itu seperti ini. Jadi ini ada ya urutannya 1, 2, 3, 4. 4 sampai 5 sih sebenarnya. Tapi saya ambil yang singkat aja. Pertama itu hipotesis uji. Itu apa yang diujinya? Pertama, nah kalau yang untuk normalitas itu H0-nya rada beda ya dengan yang hipotesis penelitian yang biasa gitu. Kan dia kan adanya di H1 ya. Nah, kalau untuk uji normalitas ini sama semuanya. Jadi data sampel, H0-nya ya, data sampel mengikuti populasi yang berdistribusi normal. H1-nya nggak normal gitu. Oke, itu hipotesis ujinya. Jadi ini hafalan sih sebenarnya mah. Atau kebiasaan. Oke, kriteria ujinya adalah tolak H0. Oke, H0-nya ditolak jika nilai asim sig to tail-nya dari tabel tuh itu kurang dari taraf signifikansi penelitian. Nah, kita pada penelitian ini taraf signifikansinya adalah 10% gitu ya. Ya, ini 10% alfanya. Kalau 10% itu didesimalin jadi 0,1 ya. Oke. Nah, ini. Jadi kalau nilai H0-nya, kalau nilai hasim sig to tail-nya itu dikurang dari alfa, nah ini ya. Hasim sig to tail itu yang ini. Nah, sebelah sini. Jadi yang ini satu, yang ini yang kedua. 874 ini untuk yang kelompok A. 627 untuk yang kelompok B. Titik di depan artinya kita memberi nilainya adalah 0,874, 0,627. Oke, sip. Nah, kira-kira, atau bukan kira-kira deh, yang harus diterima pada uji hipotesis untuk uji normalitas sih sebenarnya ya adalah ini harus diterima, harusnya ini gitu. Tapi kalau nggak diterima pun sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, jadi data sampel itu mengikuti populasi yang berdistribusi normal. Dah. Nah, keputusannya apa? Didapat nilai asim sig dari kelompok A itu adalah 874, 0,874, yang bawahnya 0,627. Oke, berdasarkan kriteria pengujian, yaitu di nomor 2, berarti hasilnya itu adalah H0 diterima. Berarti kedua, ini populasinya berdistribusi normal, ini populasinya juga mengikuti, ini datanya juga nilainya mengikuti populasi yang berdistribusi normal gitu. Oke, kan nanti kan dibandingin ya sama 0,1 kan. Nah, ini sama 0,1. Ini juga dibandingin sama 0,1. Pertanyaannya kan 0,874 sama 0,1 itu lebih besar mana gitu. Oke. Nah, H0 ditolak kalau nilai asim sig kurang dari nilai alfa. Kalau ini kurang apa lebih? Sama 0,1. Lebih, Pak. Lebih. Oke, kalau lebih berarti sebenarnya H0 diterima. Otomatis ya, kalau H0 ditolak, pasti H1-nya diterima. Kalau H0 diterima, H1-nya pasti ditolak. Ya, bolak-balik lah. Oke, ini ternyata diterima nih. Karena dia lebih dari 0,1. Oke, diterima. Ini juga sama ya. Diterima. Gitu. Maka kesimpulannya adalah kedua kelompok tersebut mengikuti populasi yang berdistribusi normal. Gitu. Maka kalau normal, berdasarkan gambar tadi,
akan dilakukan pengujian statistik secara parametrik. Nah, di sini tuh uji parametrik di sini tuh. Sedangkan di sini adalah uji non parametrik. Gitu. Oke. Oke, ternyata jalurnya kemana nih? Jalurnya dia normal. Nah, sekarang ya udah, kalau secara gambar sih ya, berarti dia ke sini nih jalurnya. Nah, ini dia jalan yang ditempuh. Oke. Nah, udah beres? Belum. Wah, jauh kan ya. Oke, nextnya itu akan dilakukan, karena dia parametrik, dia akan dilakukan yang namanya uji lagi nih. Uji homogenitas varians. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke. Berarti jawabannya itu memungkinkan 1, 2. Sinilah. Oke, saya kasih tanda aja. Ia homogen. Di sini tidak homogen. Nah, gitu. Oke. Nextnya kita akan lakukan uji homogenitas varians. Oke. Yang tadi udah ya. Asal kebayang aja dulu lah cara pembacaan tabelnya gimana gitu. Jadi dari nanti rekam, silahkan kalian ulang lagi sampai bosen. Kalau enggak, kalian lihat aja deh di SPSS-nya. Tapi tinggal baca aja ininya gitu. Oke, nah nextnya kita akan melakukan uji homogenitas varians. Caranya ambil analyze, compare mean, sama one way ANOVA. Nah, ini dia one way ANOVA. Oke. Kalau yang tadi normalitas itu 1-1 di sini, DP 1, 2. Nah, ini kalau di sini di one way ANOVA itu nggak boleh kayak gini. Justru ini kehitungnya ada 2 variabel dependent gitu. Tapi yang dibenarkan adalah pakai yang ini, masukin nilai, di mana faktornya itu adalah kelompok. Nah, itu dia. Oke. Jadi nilai itu adalah variabel yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dari kelompok A, kelompok B. Nah, gimana caranya dari satu row atau satu kolom nilai ini ketahuan kelompok A mana, kelompok B mana? Nah, yaitu di sini faktornya. Gitu, oke? Oke, kalau udah, ambil langsung ke option dan cari homogeneity variance of variant test checklist. Habis itu nggak usah banyak ngomong, langsung continue, langsung oke. Nah ini hasilnya. Oh, ini ya. Oke. Silakan kalau mau sambil ngeliat slide sih nggak masalah ya. Di slide juga ada. Ya, oke, udah. Kalau udah, nanti kita ke cara pembacaannya. Oke, udah ya. Ya. Kalau ditanya tadi kan kalau uji normalitas pakainya Kolmogorov. Nah, kalau homogenitas pakainya ujinya apa? Namanya ini Levene test. Levene statistic test. Nah, itu, oke.
Nah, jadi nanti yang dilihatnya itu adalah tabel yang ada di sini. Di sini juga udah saya siapin gimana cara bacanya. Nah, ini ada hipotesis uji. Oh, ini ya. Nah, hipotesis ujinya hampir sama kayak normal. Sama bahkan ya, sama dengannya. H0-nya adalah varians populasinya homogen. Yang diharapkan sih sebenarnya homogen ya. H1-nya adalah varians populasi tidak homogen. Nah, itu kriteria ujinya tolak H0. Jadi yang ini akan ditolak kalau, nah ini dia, nilai sig-nya kurang dari taraf signifikansi. 0,478 sama 0,1. Ditolak nggak H0-nya? Enggak, Pak. Diterima. Diterima. Oke. Tolak H0. Nah, ini pernyataannya tolak H0 kalau sig-nya lebih, kalau sig-nya kurang. Ternyata sig-nya lebih gitu kalau dibandingin 0,1. Nah, berarti yang asalnya ditolak jadi diterima. Ini belum beres ya kalimatnya, ya Allah. Oke, berdasarkan tabel atau berdasarkan kriteria uji, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah kedua kelompok sampel tersebut bersifat homogen pada taraf alfa 10%. Gitu. Oke. Nah, di sini ternyata dia homogen. Mana ini? Ya, ternyata dia homogen. Nah, ini dia. Udah, sekarang yang terakhir. Kalau dia homogen, berarti pakai uji T dengan asumsi homogenitas varians terpenuhi. Nah, itu. Yang kedua, kalau dia nggak homogen, pakainya adalah tetap uji T, tapi dengan varians asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Gitu aja sih, simpelnya gitu. Nah, ini kemudian ini gitu. Ternyata kan kita tadi masuknya ini kan. Nah, ya udah aman. Seperti itu. Oke, kita nggak akan kesini dulu ya, nggak akan ke non parametrik pembahasan simpelnya, tapi kita beresin dulu atau gimana cara untuk melakukan pengujian hipotesis pada komparasi yang kelompok ini gitu. Oke, nah selanjutnya sesuai bagian asal tabel ini masuk ke uji T ya. Nah, uji T-nya adalah analyze, compare means. Jadi bandingkan rata-rata, ambil yang independen. Oke, nanti saya akan cerita independen seperti apa sih kasusnya. Kemudian yang pair itu seperti apa kasusnya. Oke, masuk. Nah, ini cara pengisiannya sama kok kayak ANOVA tadi. Nilai justru yang masukin ke tes variabel, tinggal nanti grouping variabelnya. Nah, ininya. Kalau mau simple sih sebenarnya ya udah 1, 2 gitu. 1, 2. 1 itu kan untuk kelompok A ya. Ya, grup 1-nya untuk kelompok A, grup 2-nya kelompok B. Habis ini udah langsung aja oke. Beres. Dah, ini yang terakhir. Dari sini kita bisa nentuin pertanyaan penelitian yang tadi tuh apa hasilnya gitu. Oke. Ya, langsung aja ya. Atau silakan coba generate sampai sini dulu deh. Ini cara yang untuk compare means-nya yang independent sample T. Nah, ini kayak gini. Ini diisi dari define groups 1, 2. Silakan. Sampai 1, 0, 8. Aman ya. Ya, kalau udah hasilnya seperti yang ini tabel, tinggal kita cara bacanya nih. Nah, untuk cara bacanya kita sebenarnya opsi gampangnya itu tinggal lihat ininya aja, nilai sig yang ini gitu. Mana sih? Nah, nilai sig yang ini cuman itu bukan best practice untuk perdana. Kalau saya sih tetap dapetinnya nilai T-nya aja.
Nah ini, jadi hasil perhitungan yang tadi dengan sampel yang satu 25 kan, yang satu lagi 30, dengan menggunakan rumus yang ini, nah itu hasilnya itu didapat adalah negatif 0,165. Dah, kayak gitu. Oke. Di PowerPoint atau di pemaparan ini mana ya? Nah, ini. Oke, tadi kan di bagian bawahnya itu ada ya. Ini kita gunainnya uji T dengan asumsi varians homogenitas terpenuhi, apa yang tidak terpenuhi gitu. Nah, kalau di tabel itu nanti kita ada dua nih. Makanya ini harus benar bacanya. Apa yang atas, nah ini kan, atau yang bawah. Bedanya apa? Bedanya di sini doang sih. Kalau equal variance assumed-nya udah ada gitu ya, berarti kita pakainya yang atas. Kalau equal variance-nya not assumed, berarti ini kita pakainya yang bawah. Gitu, oke? Jadi kita pakai yang atas. Karena udah diuji homogenitas ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Sekarang kita akan cek kriteria ujinya. Tolakan 0 jika negatif T hitung lebih kecil. Nah, kenapa negatif? Karena kita menggunakan uji pihak kiri. Hati-hati loh ya. Kalau hipotesis ujinya gini nih, mu A itu lebih besar dari mu B, artinya kelompok A itu rata-ratanya lebih baik dibanding kelompok B, berarti kita nggak pakai negatif, tapi pakainya tolakan 0 jika nilai T hitung, bukan negatif T hitung. Gitu. Oke, hati-hati tuh. Ini kalau nggak salah di pertemuan kemarin. Itu silahkan di-review lagi. Karena kalau yang ujinya dua kelompok itu kan gini ya. Gitu kan. Yang satu di sini kritisnya, yang satu di sini kritisnya. Kalau ini A, berarti ini negatif A. Gitu. Oke, ingat lagi ya dong. Nah, kalau kita pakainya uji pihak kiri, berarti kita pakainya dapat nilai T hitungnya A, tapi karena dia pihak kiri, kasih negatif. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba kenakan dia. Ini kurvanya. Ya gitulah ya, kurang lebih. Enggak juga. Jelek dari sini ada nggak ya? Tar. Kurva. Nah, ini dia. Pakai jalan pintas deh. Tar. Oke, saya lemparin ke Paint. Nah, ini. Oke, baik. Nah, bagus lah ya. Nah, sekarang kita harus tahu nilai T tabel. T tabel itu diperoleh dari tabel T dengan taraf signifikansi. Tadi kan 10% ya. 10%. Nah, DK-nya berapa tuh? DK-nya adalah 25 kalau nggak salah ditambah 30 dikurangi 2. Sama dengan 50. 24, Pak. Hah, berapa? 24 kan yang N1-nya 24. Oh, 24 ya? Seriusan? Iya, 24. 54 kok totalnya, Pak. Oh iya. Sorry. Untung awas. Ya, itu ngetes doang sih. Pada ngantuk nggak gitu. 52 gitu ya. Oke, nah berapa nilainya? Kayak gini deh. Berarti T tabel adalah, nah itu. Kalau kita gunain yang Excel, nah yang ini. Nah ini ya.
Itu tuh ternyata cara bacanya gini loh. Nah ini satu pihak ya, bukan dua pihak. Kalau dua pihak dia gambarnya gini. Nah gitu. Tapi ini satu pihak. Kalau satu pihak berarti cara bacanya adalah yang 10%. 10% itu kan 0,9 ya. 0,9. Ini moga-moga sih kelihatan di layar. 0,9, kemudian cari yang 52. Nah, nggak tahu nih, kayaknya sekitaran sini lah ya. Pak, Yuk. maaf. Saya kemarin nemu apa namanya link yang kayak saya kemarin nggak tahu linknya benar apa enggak, cuman kemarin itu dapat dari 1 sampai 100 itu ada semua, Pak. Oh, nah, berarti dibandingin sekarang. Ini Farel ya? Ya, Pak. Oke. Ada di chat, Pak. Oh, oke. No. Itu teman-teman bisa deh download itu. Itu nanti kita digunain kalau untuk UAS. Tetap kalian harus lihat tabelnya. Nah, kalau di sini itu dapatnya berarti Anda cari yang 5%. Kan tadi alfanya itu 10% ya. Alfa penelitiannya 10%. Nah, kalau dilihatnya satu poin, berarti saya pakainya dia bagi dua. Karena ini untuk yang dua pihak gitu. Ya kalau apa ya, kalau ini dosen ngomong apa sih? Bagi dua atau gimana? Pokoknya gini aja lah. Kalau Anda pakai tabelnya yang ini, alfa penelitiannya 10%, berarti Anda harus bagi dua dia. Gitu aja pokoknya ya. Nah, itu. Oke, silahkan cari yang 52. Nah, saya masih ngetes sih ini bener atau enggak sih gitu. Harusnya bener. Nah, yang 52 itu dapatnya 2,00. Tapi kalau di sini tadi bukan ya. 1 koma ya. Dua setengah, 24, 5. Ya, apa bagi dua ya? Yaudah deh, tanya ke Farel aja. 52-nya berapa, Rel? Kok beda ya? Yang kalau di itu sama kayak yang Bapak kasih. Oh, yang ini, yang di presentasi, Ah, PowerPoint. Jadi Berarti 1,2 berapa itu? kalau 10% 1,298. Oke, yaudah itu aja dah. Biar nggak nambah bingung. 1,298. Oke, nah ini dia. Nah, karena dia ujinya pihak kiri, berarti kita nandainnya harus di sebagian kirinya. Ini nggak usah ini ya, nggak usah simetris dengan 0 di mana. Pokoknya dia di sini aja gitu. Kepanjangan. Dia di sini aja. Ini tuh nilainya adalah negatif 1,298. Ini adalah titik kritis ya. Nah, itu dia. Oke, titik kritis atau T tabel. Aduh, kepencet ya. Ya ini T kritis atau T tabel itu posisinya di sini. Nah, pertanyaannya T hitung itu terletak di mana gitu. Kan kalau uji pihak kiri itu wilayah ini tuh adalah wilayah penolakan H0. Ini adalah tolak H0. Gitu. Otomatis kalau yang ada di sebelah kanannya ini adalah penerimaan H0 untuk uji pihak kiri. Nah, sekarang nilai T hitung itu didapat dari SPSS sebesar negatif 1. Bukan ya. Negatif 0, negatif 0,165. Oke. Nah, pertanyaannya nilai T hitungnya itu terletak di sebelah kiri titik kritis, artinya di sini. Artinya di sini. Atau di sini. Sebelah kanan, Pak. Yang A apa yang B? Nah, yang A apa yang B?
Yang B. Yang B, oke. Nah, gitu cara bacanya. Cara bacanya seperti itu. Jadi, mana ya? Tar. Yang ini ya. Oke, berarti dapat disimpulkan atau diputuskannya adalah, nah ini dia. Ini saya dapat dari mana ya? 1298. Aneh juga. Kan aneh deh, karena lupa aja deh. Oh, ininya. Oke. Sorry. Jadi kalau ini alfanya 10%, berarti saya pakainya ini gitu. Karena nanti ini dibagi 2 tuh hasilnya adalah 10 kan. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi udah ketahuan bahwa nilai T tabelnya itu adalah negatif 1,298. Nilai T hitungnya adalah negatif 0,165. Keputusan berdasarkan tabel didapatkan nilai T hitung untuk varian homogen adalah negatif 0, sekian. Dengan demikian, berdasarkan kriteria uji, maka H0 diterima. Karena dia terletak di sini. Ini daerah penerimaan H0. Nah, yang ini tuh daerah penerimaan H0. Gitu. Oke? Di sini ya, kira-kira ya. Si T hitungnya, negatif 0, gitu. Oke, kesimpulannya, nilai rata-rata dari kedua kelompok tersebut adalah sama pada taraf alfa per 10%. Padahal kalau kita lihat, itu nilai rata-ratanya tuh, bisa nggak ya di sini? Nah, ini tuh, nilai rata-ratanya itu adalah yang satu 69, yang satu lagi 70 gitu. Ternyata kita secara tadi pengujian statistik, ya ini dikatakan sama gitu. Kalau ini adalah populasi, berarti beda. Gitu ya. Pokoknya simpelnya ini ya sampel atau populasi gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk pengujian hipotesis dari komparasi dua kelompok, perbandingan dua kelompok. Terus nanti yang dituliskannya apa sih? Kalau ini adalah soal gitu ya, kalau ini adalah soal, yang dituliskannya seperti apa? Ntar saya ada contoh nggak ya? Saya belum pernah nih bagi contohnya. Ntar ya, cari-cari dulu. Fitri. Oke, nah ini dia. Contoh datanya, contoh penerapannya. Jadi tetap sih yang dituliskannya mah ya yang harus kayak gini juga sih. Pokoknya ketika kita pengen lihat ada kelas A, ada kelas B, kita harus uji normal dia. Gitu ya. Nanti dapat hasilnya tuh. Nah, kemudian kita analisis. Analisisnya sama. Hipotesis ujinya apa? Dasar pengambilan keputusannya atau kriteria ujinya apa gitu. Kemudian keputusannya apa? Kemudian kesimpulannya apa gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau saya boleh ini, sebenarnya untuk Anda membagi sectionnya seperti ini nggak masalah sih. Uji hipotesisnya apa, kemudian kriteria ujinya apa, keputusannya apa, dan kesimpulannya itu seperti apa. Asalkan proses yang ini itu dilaluin. Nah ini. Kalau nanti ternyata sampelnya adalah tidak homogen, nah yang dibedakannya itu hanya cuma dari sini doang. Hanya dari bagian ininya aja. Kalau tadi kita ambilnya negatif yang atas, kalau yang ini yang dia sampelnya nggak homogen berarti yang bawah. Cuma ngeganti nilai ini doang ya. Nah ini aja. Didapatkan nilai T hitung untuk varian tidak homogen gitu berarti. Oke, nah itu hati-hati. Gitu. Oke, dah beres. Ya ini yang terakhir, regresi korelasi. Terakhir di perkuliahan ini ya, bukan di pertemuan lagi nih.
Oke. Kayaknya saya pending sekitaran 5 menit ya, buat istirahat juga sih. Atau mau langsung aja nih. Jadi sih korelasi yang terakhir, ini biasanya kasus-kasusnya itu adalah seperti yang ada di layar Anda. Biasanya sih kalau yang namanya korelasi atau regresi itu dari sisi sampelnya atau dari sisi respondennya, ini harus yang ngisi itu adalah orang yang sama gitu, atau kelompok yang sama, atau instansi yang sama, atau apapun lah. Pokoknya nilai 45 sama 70 ini dihasilkan dari responden yang satu gitu. Kalau tadi kita lihat yang ini, nah ini angka 49 sama angka 90 ini benar-benar dependent. Ini benar-benar independen, nggak terikat. Artinya bukan dari orang yang sama. Kalau yang dikatakan orang yang sama, bisa jadi dia adalah misalkan Farel. Dia diukur dulu nih dari sisi kebersihan kuku lah misalkan gitu ya, bersihan kuku. Nah kemudian dapat nih nilainya. Nah setelah itu dia akan lakukan penyuluhan, nirel kalau yang namanya yang bersihin kuku tuh kayak gini dan seterusnya. Setelah sebulan berjalan, itu dilakukan pengukuran akhir terhadap Farel lagi gitu. Nah kalau yang asalnya misalkan kebersihan kuku yang pertama dia 53, di sini ada metode atau ada ada perlakuan gitu ya, dan dicek lagi nih yang terakhir. Nah seperti itu istilahnya adalah dependent. Jadi antara 53 sama yang 66 ini terikat banget dari sisi orangnya. Oke, kalau yang ini kan ini kelas A, ini kelas B. Jadi sebenarnya sih nggak masalah ini 45, ini 43 karena memang nggak ada hubungannya gitu. Nah, ciri yang lain adalah biasanya kalau yang kasus-kasus independen itu memungkinkan untuk banyak sampel dari kelompok A sama dari kelompok B itu pasti berbeda gitu. Memungkinkan ya, memungkinkan berbeda. Kalau sama ya syukur sama gitu. Tapi ketika beda ya jangan aneh gitu. Tapi kalau ini adalah data-data yang dependen, yang saling berhubungan, aneh dong. Berarti orang yang ini kemana gitu. Gitu ya. Apalagi kalau ini ada 50 diukur pertama gitu ya, tapi ternyata dia nggak ikutan gitu di sini tuh. Nah seperti itu. Biasanya sih ini tolong dicatat aja ya, kalau nanti Anda menemui kasus statistik bukan di mata kuliah ya, tapi di hal yang lain. Pengujian datanya kayak gini. Pertama dia diukur, ada perlakuan, kemudian yang kedua dia nggak ada. Nah biasanya sih data-data yang seperti ini tuh di kick lah kalau bahasa ini nama, ditendang lah, jadi nggak masuk ke dalam perhitungan statistik. Bukan berarti nol ya, justru kalau nol tuh ya ini ngerusak data banget gitu. Oke, nah sekarang yang namanya korelasi itu datanya dia saling berhubungan ya. Misalkan Sandi, karakternya saya ukur 30, nilainya justru saya ukur 90 gitu. Jadi ini itu adalah masih Sandi gitu sebenarnya. Gak mungkin kan ini yang Sandi, ini yang Farel gitu, gak mungkin. Oke, nah kasus yang seperti ini itu adalah ciri data tentang regresi korelasi. Jadi dilakukan penelitian terhadap pengaruh karakter terhadap nilai mata kuliah. Pastinya orangnya sama. Jadi kamu berapa nilai karakternya, kamu berapa nilai matkulnya. Nah ini kita akan cek pada alfa 5% gitu. Apakah si pengaruh karakter ini signifikan nggak sih terhadap nilai mata kuliah? Oke, ini datanya dummy ya. Datanya dummy, pura-puranya gitu. Nah ini cara pengujiannya sebenarnya masih sama. Jadi sebenarnya sih yang diukurnya, aduh ini saya kacau banget. Sebenarnya ini yang diukurnya itu adalah nilainya doang. Ini nanti mohon dikoreksi di pikiran Anda ya. Jadi nggak sama karakter, karena karakter itu adalah variabel bebas. Yang diukur ini harus variabel terikatnya gitu. Ini yang diukur. Gitu, oke? Jadi di sini sebenarnya ini nggak usah ada before ya. Oh ini belum diganti. Oke, ini nggak ada.
Ini nggak ada, ini nggak ada. Ya, jadi dari variabel nilai. Ini tuh maksudnya nilai sih. Saya belum ganti aja tadi. Gitu. Oke, sekalipun dia regresi, tetap kita harus punya uji normalitasnya dulu terhadap variabel dependentnya. Gitu. Nah, kalau yang regresi korelasi, ini kita nggak pakai alur yang seperti ini. Jadi sebenarnya minus homogenitas varian doang sih. Gitu ya. Jadi dari normal langsung ke regresi. Oke, cara baca yang normal sama kayak gini. Kemudian, nah ini dia masuk ke regresinya. Ketika kita mau menentukan persamaan Y sama dengan A plus BX, ini kita akan diuji dulu sebelumnya, yaitu pengaruh hubungan Y sama X-nya. Jadi sekalipun pengaruhnya itu nggak signifikan, ngapain kita cari nilai A, nilai B-nya gitu. Logikanya gitu sih. Jadi ketika diketahui Y sama X-nya udah signifikan, maksudnya model regresinya adalah berarti. Nah, sekarang yang diujinya ini. Kalau uji keberartian. Kriteria ujinya tolak K0 apabila nilai sig pada tabel oh, ini salah nih. Tolak K0 apabila nilai sig pada tabel lebih besar. Ini harusnya lebih kecil, saudara-saudara. Sorry. Nanti saya coba sekarang aja deh. Ya, saya salah ini. Lebih kecil ya. Lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian 0,05. Oke, berdasarkan kesimpulan, H0 ditolak. Kenapa? Karena sig pada tabel itu adalah 0,026 dan dia lebih kecil dibanding alfa penelitian, yaitu 0,05. Bener nggak sih? Bener ya? 0,02 sama 0,05 lebih kecil mana? Lebih kecil sig tabel. Tolakan 0 apabila sig pada tabel lebih kecil dari taraf alfa ini gitu. Oke, jadi H0 ditolak, artinya kita yang diterima adalah H1-nya. Gitu. Itu yang pertama. Nah, seperti itu. Jadi di sini udah kelihatan nilai sig-nya. Kemudian next-nya adalah persamaan regresi. Ketika yang tadi uji keberartian regresinya udah oke, nah next-nya kita akan masuk ke persamaan regresi. Ini Anda bisa create dari sini ya, dari SPSS-nya. Saya sengaja nggak masuk ke sana, karena ini silakan Anda bangun sendiri. Misalkan akhirnya ke sini juga ya, nilai sama karakter gitu. Ini diambil dari yang kedua ini. Untuk yang nilai gini aja ya. Untuk yang karakter itu yang sebelah sini berarti. Nah, itu untuk yang nilai berarti sebelah sini. Nah, itu yang diuji berarti yang nilainya. Kalau untuk normal, kalau untuk regresi cari yang regression, ambil linear. Nah, ini dependentnya adalah variabel nilai. Karakter adalah variabel independent. Oke, nggak usah yang lain dulu. Nggak usah ke yang lain, dan ketika di generate, nah ini hasilnya. Ini tadi, sekarang masuk ke sini ya. Nah, itu dia. Oke, nanti diulas aja di video recordingnya. Kayak gitu ya. Nah, berarti nanti yang dilihatnya adalah variabel karakter secara individu. Nah, secara individu tuh ya ini. Nah, sebelah sini. Dia 0,026 dibandingin sama alfa 0,05. Aduh, ini juga salah ya. Lebih kecil. Nanti saya perbarui PDF-nya, download lagi aja nanti.
lebih kecil, dan hasilnya adalah variabel regresinya berarti gitu. Nah ini, soalnya kenapa harus diuji kayak gini? Kalau kita nanti ketemu dengan model regresinya ada 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, dari 3 variabel bebas ini misalkan ada yang mempengaruhi nilai itu, ada karakter, ada uang jajan misalkan gitu ya. Ada ya apalagi gitu. Nah, misalkan hanya karakter doang gitu yang nilai signya lebih kecil gitu. Nah, yang di bawah-bawahnya itu nggak masuk gitu. Berarti regresinya itu cuman si ininya aja. Cuma si variabel karakternya doang. Kayak gitu. Oke, karena selama ini yang kita lakukan itu kan hanya dapat datanya, cari persamaan regresinya. Selama ini kan nggak diuji kan ya, persamaan regresinya tuh berpengaruh nggak sih si X terhadap Y-nya gitu. Nah, ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir tuh ini, korelasi. Materinya udah. Nilai korelasi itu Anda bisa lihat di sebelah ini. Nah, ini 0,406. Nah, ini. Kemudian nilai koefisien determinasinya adalah seperti ini. Oke, tinggal dijabarin aja sih. Ininya. Ini hasil penyebarannya. Gitu. Oke, udah beres. Pokoknya hal-hal yang berhubungan sama angka tuh bawaannya apa ya? Apalagi siang-siang ya. Ya bahasa Sundanya baru anding Anda gitu. Saya juga terkadang sok ngantuk gitu. Bapak Ya, mau nanya, silakan. berarti kalau ini kan nanti pakai SPSS juga nyari Ya, apa regresinya gitu. ya. Nah, di regresi itu kan ada linear, terus ada dependent. Nah, yang dependennya itu yang nilai kan? Ya, betul. Terus yang independennya itu berarti yang karakter. Ya, betul. Tinggal masukin aja. Ya, betul. Oke. Dipilih, masukin gitu. Ya, makasih Farel. Jadi, yaitu kalau apa sih? Kalau nilai sih hubungannya bisa dibalik gini sih sebenarnya nih. Nah, ini dia. Nilai tetap keluar kan? Maksudnya regresi secara result ya bisa gitu, bisa menghasilkan ini gitu. Gitu. Tapi nanti kaitannya sih sama ini, apa sama pengertiannya gitu. Kan aneh juga ya. Kalau secara teori kan kalau hipotesis itu kan gitu ya, munculnya dari teori dulu kan. Nah, kalau secara teori ternyata si karakter itu justru dipengaruhi gitu sama nilai. Ya mungkin kajiannya mungkin beda ya. Yang mempengaruhi karakter seseorang adalah nilai IPK gitu. Misalkan karena dia IPK-nya kecil, maka karakternya jadi garang gitu ya. Banyak pikiran lah, apalah. Nah, kecuali kayak gitulah. Pokoknya ini semua bisa aja, bisa dibolak-balik juga bisa. Karena kan kalau hubungannya sama angka mah ya aplikasi kan tinggal ngurangin, nambahin gitu kan ya, bagi kali kurang akar kemudian dikuadratin. Tapi kalau secara pengertian dari sisi materinya, nah itu balik lagi nanti. Ini sebenarnya yang mau Anda ukur itu apa? Apa curah hujan yang mempengaruhi produksi padi atau produksi padi nih yang mempengaruhi curah hujan? Gitu. Oke. Jadi dependent ini adalah variabel terikat yang dipengaruhi. Independent adalah yang mempengaruhi. Oke. Nah, kalau saya ngesetnya tadi nilai itu dependent karena nanti karakter itu akan mempengaruhi nilai. Kurang lebih kayak gitu. Ini case-nya di saya aja ya, case yang saya. Seperti itu. Nah, yang tadi nih yang belum beres nih. Nah, ini dia. Kalau dia tidak normal, nah jadi dari atasnya juga dia udah nggak normal ya. Kalau tadi kan regresi yang kita pakai terus yang komparasi itu kan dia normal, aman gitu kan. Nah, kalau dia tidak normal, ya berarti dia akan melalui uji non parametrik. Sebenarnya perbandingannya gini aja sih. Gimana ya? Ini saya gambarin apa dulu ya? Ya pokoknya itulah. Uji parametrik tuh gini sih. Ini pengetahuan aja.
nggak teknis dilakuin. Mungkin kalau nanti kalau kalian rada concern gitu ya ke statistik, terus perlu literatur di situ, ya mungkin nanti akhirnya dicari ya. Cuman gambaran tentang non parametrik itu kayak gini nih. Ada tabel misalkan. Ini uji. Ini apa ya? Jenisnya kali ya. Nah, ini dia. Ini yang parametrik, ini yang non parametrik. Ini saya juga lupa ingat sih. Kalau kasusnya adalah, bukan jenis berarti ya, kasus ya. Kasusnya adalah, kalau tadi kan uji rata-rata 2 kelompok nih. Gitu kan. Uji rata-rata 2 kelompok. Kalau parametrik, ini pakainya uji T. Kalau non parametrik, kalau sampelnya independen, dia pakainya Mann-Whitney namanya. Ini pengetahuan aja ya. Dia Mann-Whitney. Astaga. Kalau yang dependennya, dia pakainya kalau nggak salah Wilcoxon gitu, Wilcoxon. Nah, itu dia. Dah. Kalau dia uji rata-rata X kelompok, ini kita nggak kesini juga. Kalau yang parametrik namanya ANOVA. Kalau yang ini namanya Kruskal-Wallis lah. Lupa nulisnya kayak gimana. Nah, ini. Jadi intinya gini sih, tergantung kasusnya apa. Kalau kita kan tadi kan di uji rata-rata 2 kelompok kan, ternyata hasil pengujiannya salah satu sampel nggak normal nih. Atau salah satu kelompok nggak normal. Jadi tadi kan ada kelompok A, ada kelompok B. Kebetulan yang kelompok A mah normal dan yang B-nya normal gitu. Nah, yang ini ya. Tapi kalau salah satu dia di bawah alfa, misalkan tadi alfanya 10% ya. Misalkan salah satu ini adalah 0,05 gitu. Atau 0,0000 gitu. Nah, berarti kalau diketemukan satu kelompok ini nggak normal, otomatis dia nggak bisa pakai skema ini gitu. Jadi kalau dia dari sini, berarti nggak normal gitu, masuknya ke sini, ke uji non parametrik. Tapi kasusnya yang mana? Tetap kasusnya adalah ngebandingin 2 populasi atau 2 kelompok. Tinggal pilih aja, oh kalau saya rata-rata 2 kelompok, berarti saya pakainya Mann-Whitney atau Wilcoxon. Tergantung nanti kasusnya nih, independen sama yang independen tadi. Itu ada sih semua di SPSS, jadi Analyze dan Parametric Test. Nah, ini 2 independent sample atau 2 related. Independent itu kan yang tadi tuh, nilai yang itu nggak dipengaruhi sama nilai yang satunya. Nah, ini ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov juga ada. Tapi yang terkenal memang Mann-Whitney. Kalau yang ternyata dia dependent atau ada relasi, berarti pakainya Wilcoxon atau uji tanda atau McNemara atau apalah gitu. Kalau dia pakainya ternyata banyak sampelnya, nah ini Kruskal-Wallis apa gitu. Oke, ini nggak kita pelajari sekarang. Jadi Anda lebih mengetahui tahapan ininya aja sih. Tahapan ke pengujian akhirnya. Asumsi apa aja yang harus dipakai? Normalitas, homogenitas, baru dia nanti pakai ke yang benernya gitu. Uji kelompoknya. Gitu. Ya, saya juga belajar yang kayak gini, nanti nggak cukup cuman sekali pertemuan ya. Kalau ini kesannya dipaksa ya, sekali pertemuan minimal paham gitu. Tapi setidaknya ini direkam lah. Jadi bisa diulang-ulang.
Ya kalau mau ngulang-ngulang 1 jam 26 menit. Kalau sinetron atau drakor kayaknya puguh ya. Ada ceritanya rame, ada ya itu ininya lah. Tapi kalau pemaparan kayak gini tuh kesannya aduh diulang lagi. Saran saya mending jangan diulang deh. Mending di pause aja lah. Tapi ya it's up to you lah. Oke, beres. Udah, itu aja paling. Oh, Ada yang makanya ditanya, Pak. silakan. Tapi bukan yang tentang ini, tentang yang tugas kemarin ya, pengujian. Oke, nah ya gimana? Itu kan ada kalau di yang soal satu itu kan ada 5 anak soal tuh. Nah, terus itu tuh ada yang ngecek 2 kelompok, ada yang 1 kelompok, 2 pihak sama 1 pihak. Nah, yang 2 kelompok ini dia itu dikasih tahu besarannya 30. Nah, 30 tuh untuk 1 kelompok, per 1 kelompoknya 30 atau DK-nya itu ya, Rel? iya, Oh, kemarin malam teh bingung di situ. oke. Ini ya? Iya Pak, nah itu kan ada yang 2 kelompok, ukuran sampelnya 30. Nah, kemarin teh ngobrol sama Agus, dia bilang 30 teh buat dua-duanya. Kalau saya bilang 30 betul. buat 1 kelompok gitu. Buat dua-duanya. Oh, buat dua-duanya 30. Ya. Berarti Kalimatnya di sini soalnya nggak dijelasin berapa kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa sih, gitu aja. Oh, berarti kalau gitu yang 2 kelompok ukuran 30 tinggal dikurangin 2 aja gitu. Nah, betul. Karena dia 2 kelompok ya. Tapi kalau yang ini berarti dikurangi cuma 1 doang. Karena dia 1 kelompok. Oke Pak, siap. Sip. Oke, nice. Farel, bagus. Ya, itu aja paling. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada? Nggak ada lah ya, pengen cepat istirahat. Udah sih kayaknya Pak. Oke. Ya, semoga sukses UASnya. Saya nggak tahu nih, jadwalnya hari apa, Rel? Senin Pak. Oh, Senin? Mas. Iya. Kalau lihat di Korsman nih, di apa namanya, di DHK teh, kalau nggak salah Senin tanggal 14. ya, tanggal 14. Ntar dilihat lagi, takutnya salah. Tanggal 14. Iya tuh ISA 102. Oke, semangat. Ya Pak. Dari mana ini Pak? Maaf. Apa tuh? Materinya kemarin tuh lupa. Materinya ya dari yang setelah UTS nih. Paling ya porsi besar di pengujian hipotesis sih. Oh, oke. Ya paling bias. Nggak tahu nih, nanti saya timbang-timbang lah ini. Siapa? Dari regresi ya, berarti regresi, korelasi, bias, binomial Poisson, hipotesis. Pakai tulis tangan atau SPSS Pak? Kalau pengerjaan sih boleh pakai SPSS. Pengerjaan boleh pakai SPSS. Nanti saya apa ya? Ya gimana nanti soalnya deh. Kalau ditulis tangan ya tulis tangan. Oke Pak, siap Pak. Pokoknya SPSS diperlukan aja. Kalian jangan kaku ya, harus ngitung. Ya kalaupun ada ngitung yang apa berjajar ke bawah gitu, pakai Excel aja sih. Tinggal di apa ya, di ya ngitungnya udah sama Excel, kalian cuma nulisin doang. Tapi saya pengen nyetingnya ini ujian nggak sampai 2 hari lah, sehari doang beres gitu. Siap Pak. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan sebelum hari Senin dan seterusnya juga ya. Oke, saya pamit duluan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.